Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Jenny Nuryanti. Kita akan sharing, kita akan cerita ya tentang kehidupan seseorang. Nah, cerita kali ini kita akan menceritakan seorang nenek dan kakek yang tinggal satu kontrakan, di satu kontrakan, dan beliau itu tinggal hanya berdua, tidak punya anak, dan saudaranya pun tidak diketahui, kata beliau. Saya bukan dikenalkan ya, saya dikasih informasi dari mbah urut saya bahwa ada yang sakit dan saya diminta bantuannya, seperti itu. Dan tiba-tiba hari Ahad itu saya langsung ditelepon, Umi segera datang katanya. Karena saya baru istirahat, karena teleponnya mendadak, mbahnya kebingungan telepon, akhirnya saya datang langsung ke tempat beliau. Saya siap-siap, saya langsung bawain madu dan sari kurma untuk persiapan kalau membutuhkan sesuatu, karena lagi sakit ya, orang yang sakit. Dan tadi tiba-tiba nelpon katanya harus segera ditengok, padahal saya lagi belum sempat, tapi nggak apa-apa, kita sempat-sempatin, kita harus lihat sekarang ya. Yuk kita ikut ke sana. Udah matiin dulu, kita persiapan bawa madu dan sari kurma kalau dibutuhkan. Neng minta madu dong, sari kurma. Madu di sana, ada satu. Nah, kita minum madu sari kurma ya. Nah, belok kanan tuh, motor tuh. Bukan. Lurus lagi. Belok kanannya sebelah sana nih. Nih, belok sini. Nih, belok sini kayaknya. Ini Mbah, bukan Mbah? Bukan ya? Dari rumah sebelah kanan ya Mbah ya? Sebentar, aku keluar lagi dari gang. Ketika sampai ke tempat beliau, sudah banyak banget orang yang sudah datang. Nah, kita datang ke situ. Saya baru pertama kali ketemu juga. Ternyata kondisinya memang sudah tidak sadar ya, tapi masih ada gerakan lah sedikit. Kaki sudah bengkak, kaku, tapi kita kasih minyak MHS itu sudah mulai kempes, sudah mulai lemas, badan masih hangat juga. Kebetulan karena sudah kondisinya seperti itu, saya menyarankan juga untuk, saya bingung juga karena saya mau diminta bantuan apa gitu kan. Akhirnya saya berpikiran apa mau dibawa ke rumah sakit gitu. Apakah di sini gampang untuk mendapatkan ambulan? Alhamdulillah di tempat beliau ini di RW itu sudah ada ambulan yang siap menangani warganya. Itu langsunglah suami itu manggil ambulan untuk membawa ibu ini karena ibu ini sudah tidak sadarkan diri gitu. Nah, ketika ambulannya datang, tim yang bawa ambulan biasa bawa ambulan melihat kondisinya dan angkat tangan, sepertinya tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena bakalan ditolak karena sudah katanya tinggal tunggu waktu seperti itu. Nah, ini mulai drama itu baru dimulai kayak gini. Jadi di antara tetangga-tetangganya, kontrakannya itu ketika beliau ini namanya Teh Yuni ya, yang sakit ini namanya Teh Yuni dipanggilnya. Ini sudah sakit, sudah tinggal nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah tidak sadarkan diri, tidak ada yang mentalkinnya. Jadi saya langsung mentalkin. Otomatis ini refleks ya dari hati saya. Saya langsung refleks. Sebut asma Allah ya Teh. Sebut nama Allah ya. Sebut nama Allah ya. Sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut asma Allah ya. Sempat saya ucapkan itu. Kebetulan saya bingung nih ya, karena saya khawatir saya belum bisa atau tidak sesuai dengan aturan atau syariat gitu. Akhirnya saya manggil teman saya yang sudah senior untuk datang ya, seorang bapak-bapak juga yang sudah ini, yang daerah situ juga, deket daerah situ. Oke, teman saya datang situ sama Pak RW. Ada Pak RW, ada warga juga ke situ. Tidak mau datang ke dalam. Kenapa nggak mau ke dalam? Mereka di luar aja bisik-bisik ngomong-ngomong. Akhirnya saya tetap ya di situ, saya di dalam sama ada dua
tetangganya gitu. Saya tetap mentalkin, saya sebut asma Allah, saya tuntun ya asma Allah. Tiba-tiba datang teman saya, Bu Jenny, tolong buka WA saya. Wah, ada apa ya Pak? Gitu kan. Saya langsung buka WA saya. Bu Jenny sudah tahu agamanya non Muslim loh, Kristen. Kaget kan? Aduh, gimana ya? Setahu saya, Teh Yuni ini orang Muslim, karena yang bawa itu ya mbah urut saya tahu itu Muslim, dan beliau nggak mengatakan bahwa ini non Muslim gitu. Jadi ketika ada yang sedang sakaratul maut segitu, ya saya refleks aja ya untuk mentalkinnya. Jadi karena sudah tahu itu non Muslim, saya berpikir mungkin masih ada waktu gitu ya. Jadi saya langsung bisikin, Teh Yuni, ayo kita sebut asma Allah, kita baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya seperti itu, Teh Yuni, ayo kembali kepada Allah gitu. Saya lihat sih tangannya masih ada pergerakan, tangannya udah gerak, matanya juga sudah nggak ada, cuman ngelirik ke saya, terus lidahnya ada agak terangkat sedikit gitu. Tetangga-tetangga pun sampai melihat, wah itu merespon seperti itu. Jadi ya saya sebagai seorang Muslim, saya melihat seorang manusia yang sedang akan kembali kepada Allah. Saya nggak tahu itu agamanya. Menurut penuturan suaminya dulu waktu mau nikah itu Islam, pernikahannya pun Islam. Tapi sempat Kristen lagi, sempat kembali Kristen, berarti diajak Kristen sama suaminya, dan sempat juga kepengen Islam lagi, meminta mukena dan sajadah kepada temennya yang Mbah Urut itu, teman saya. Nah itu nanti kita dengar ya pemaparannya dari Mbah Urut bahwa benar sekali sudah ingin sholat. Nah mengenai pemenuturan itu sholat atau enggak kita nggak tahu. Yang penting kita sebagai umat Muslim melihat saudara kita yang saya tahu, saya kan belum kenal, saya baru pertama kali lihat di situ. Akhirnya ya saya terpanggil untuk bukan ya, inginlah kembali detik-detik terakhir itu kembali. Di Ciputat mondar-mandir, tidurnya diangkot kan begitu dulu ya kan, tidur diangkot terus di depan ruko-ruko Cimanggis gitu ceritanya. Terus dia kan pengen sholat, udah pengen sholat, katanya mau kena di kampung, ya udah tak kasih, tapi jangan buat main-main, mau kena tuh penting buat kita. Begitu enggak, tak bener enggak, tak pengen sholat, katanya saya nggak enak kayak sholat kan gitu dia. Ya jadi tak kasih tuh, cuma saya pesen ya saya buat mau kena tuh buat pakai benar sholat. Dengan waktu itu harus, masalahnya itu kewajiban kita kalau mau ketemu Islam gitu. Udah lama itu sebelum ngontrak di sini, dia kan masih tidurnya di angkot, kadang di emper-emperan gitu Mi, dan tempat saya kadang-kadang belum punya kontrakan gitu, cuman nggak malakinya di tempat saya sendiri, nggak apa-apa nginep sini teh gitu. Orangnya baik, dia orangnya nggak punya utang, dia nggak mau neko-neko, jadi kalau nggak punya minta terus terang gitu loh, orangnya baik banget. Jadi kalau emang dia nggak punya, nggak mau ngutang ke rumah, Mbak aku nggak punya bini, ya boleh terserah, dekat. Saya suka, makanya tadi si Ayu cerita minta nasi, minta biarin aja, jangan diceritain, nggak boleh saya bilangnya. Minta nasi sama pokoknya beras juga, kalau nggak punya beras ya minta beras gitu. Saya emang nggak apa-apa, yang penting kan saya udah ikhlas, dianya minta kan gitu. Sempat juga saya bicara dengan Pak RT-nya, karena Pak RT-nya itu tidak berani, bukan tidak mau ya, tidak berani. Saya sampai takut, aduh aku melakukan kesalahan nggak ya gitu kan. Iya, tapi saya nyari-nyari akhirnya tadi kan. Jadi ya saya sih monggo, saya kan juga bukan ahli agama juga. Tadi aku nyari ya. Iya, karena kita pengennya. Tadi sampai tuh masih ada aku. Saya sebagai seorang Muslim melihat seorang yang saya baru tahu, baru lihat, saya baru kenal, saya baru ke situ juga sedang menghadapi masa-masa terakhirnya yang mau kembali kepada Allah. Saya talkin ya, sebut asma Allah terus,
la ilaha illallah dan saya syahadatkan, maksudnya saya nggak tahu ya gimana nanti Allah terima atau tidak iman Islamnya gitu kan. Yang penting saya sebagai umat muslim saya terpanggil seperti itu. Dan saya sempat, dan ternyata RT, RW dan warga bingung untuk pengurusan jenazahnya, sampai dimandiin pun nggak bisa dimandiin gitu, hanya dielap. Di situ mbahnya, mbah urut saya, teman baiknya beliau itu bingung, kasihan, aduh Umi tolong bantuin, bilang ke Pak RT, Pak RW-nya lah tolong bantuin banget gitu kan. Kasihan Teh Yuni, kasihan, orang baik katanya gitu. Jadi saya mencoba ya cerita lah gitu kepada RT, kepada RW-nya bahwa tadi sempat saya talkin, sempat saya syahadatin dan merespon. Ya mungkin semoga sudah mengucapkan syahadat lagi, mungkin toh misalnya Kristen pun bisa kembali kepada Allah seperti itu. Cuman tetap RT-nya mengangkat tangan, saya nggak berani Bu katanya, karena ini setahu saya KTP-nya non Muslim Kristen, jadi saya nggak berani untuk melakukan mandian, pengurusan jenazah, mengafani atau menguburkan gitu. Akhirnya meninggal jam 5 sore, itu belum bisa diapa-apain sampai Isya gitu kan. Kita nunggu lagi, rembukan lagi. Akhirnya kata Pak RW, karena kemanusiaan ya, karena tidak ada saudara yang mau mengurus juga, bingung mau diapain gitu, suaminya juga bingung, suaminya juga beralibi, ini Islam kok, Islam katanya, cuman saya KTP-nya nggak bisa diurus karena pandemi, jadi belum bisa cetak lagi, saya tuh sudah mualaf, tapi diminta sama RT RW-nya pun nggak ada surat tanda bahwa mualaf, selembar kertas lah atau secari kertas lah atau gimana gitu kan, atau ada saksi yang memualafkan beliau, mereka gitu berdua, itu tidak ada. Jadi akhirnya rembugan ya sama warga, sama Bu Haji juga yang punya kontrakan juga di situ. Akhirnya ya udah kita ambil, karena tadi bilangnya, suaminya bilang sudah muslim, sholat juga. Dan hasil rembukan warga, alhamdulillah PRW setelah berembuk dengan warga, Bu Haji yang pemilik kontrakan juga, akhirnya ya udahlah katanya, karena nggak ada saudara yang mau merawat, mau mengurusin jenazahnya, dan menurut pengakuan suaminya juga sudah muslim kok, walaupun belum sempat mengganti di KTP-nya karena pandemi gitu kan, nggak ada secari kertas pun yang sebagai bukti, tapi suaminya itu bilang sudah mualaf kok, sholat juga katanya gitu kan. Akhirnya karena pertama kali emang muslim gitu, atas nama kemanusiaan juga, akhirnya Pak RW ini mau mengurusi, mengafani, menguburkan itu di besok harinya. Jadi jenazah itu nginep ya semalaman. Saya sih kasihan sekali ya, soalnya sebagai seorang muslim harusnya segera dikuburkan ya, karena makanya ini dari kayak gini, belajar dari pengalaman. Masya Allah ya, bahwa agama itu tidak bisa dipermainkan. Kita punya keyakinan, harus jelas keyakinan kita gitu kan, karena apalagi kita hidup di bernegara kan, KTP itu ya sebagai identitas yang resmi, harus benar-benar kalau sudah muslim ya daftarkan ulang lagi, karena ini masalah keyakinan gitu. Beragama kan jelas di Indonesia ada berapa agama gitu kan, jadi tidak akan menjadi suatu kebingungan warga setempat seperti ini gitu kan. Kita sebagai warga juga akhirnya mau mengurusin pemakaman beliau, tapi pagi harinya. Masya Allah, saya juga, ini suatu pengalaman yang baru saya alami juga. Ternyata seperti itu. Saya juga langsung belajar tentang, aduh boleh nggak ya mentalkin atau mendoakan orang yang mau meninggal kalau itu non muslim. Saya akhirnya belajar seperti itu, dan ternyata ada suatu kutipan yang insya Allah sahih. Ada seorang Nabi Muhammad Rasul juga pernah mendoakan, mentalkinkan seorang pembantu yang Yahudi Nasrani itu ketika mau meninggal, bacakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan mengajak untuk berkembali kepada Allah, masuk ke dalam Islam seperti itu. Jadi hati saya tenang, alhamdulillah. Semoga
terlepas saya tidak tahu kurangnya agama saya terus belajar dari sini, pengalaman, dan banyak banget hikmah yang bisa saya ambil di sini, bahwa kita harus bersyukur ya ketika kita sudah diberikan hidayah, ketika kita sudah dikasih nikmat iman, karena nggak semua orang, nggak semua manusia dikasih nikmatnya iman gitu kan. Imannya tergoyahkan hanya karena nikah, karena kekasih atau suami, kita harus ngikut agamanya mereka gitu. Masya Allah ya, saya sampai alhamdulillah gitu ya, jangan sampailah kita berdoa sama Allah selalu diberikan hidayah, dijaga istiqomahan kita gitu kan, iman Islam kita gitu. Kita doakan, kita selalu berdoa setelah sholat, nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Seperti itu yang dapat saya ceritakan kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk semuanya, bahwa kita sebagai seorang muslim harus saling peduli juga. Kita sebagai seorang muslim harus kuat iman dan takwa kita gitu, agar kita selalu dalam ridhonya Allah, sehingga kita masih merasakan nikmat iman dan Islam kita, insya Allah ya. Terima kasih, saya Yeni Nuryanti undur diri. Next, saksikan YouTube saya berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.